Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devira Cinta Fatimah Ramadina yang hari ini akan membahas tentang salah satu bagian dari sholat. Jadi, sebelum saya memulai pembahasan yang pertama, saya akan mention kepada teman-teman apa sih arti sholat yang sesungguhnya. Jadi, sholat adalah ibadah wajib yang berupa doa, ucapan, dan gerakan fisik yang dilakukan oleh umat Islam. Di dalam sholat ada yang namanya takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, dan salam. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah tentang tasyahud. Tasyahud itu apa? Jadi tasyahud adalah bacaan dalam sholat yang berisi tentang kesaksian iman, syahadat, salam kepada Rasulullah, serta pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan membacakan bacaan tasyahud. Di dalam tasyahud ini juga terdapat sholawat ya, jadi diawali oleh tasyahud dan diakhiri dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pasti banyak teman-teman yang sudah sangat familiar dengan bacaan tasyahud ini, karena memang tasyahud ini adalah bacaan yang sehari-hari kita bacakan saat duduk tasyahud ya teman-teman. Jadi bisa dibilang dalam satu hari kita membaca 5 kali tasyahud. Ya betul, belum lagi mungkin teman-teman ada yang ditambah sholat sunnah dan lain sebagainya. Oke, baik. Lalu saya akan membedah makna per lafadznya ya teman-teman. Sebelum saya membacakan makna per lafadznya, saya akan menerjemahkannya secara ringkas, secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi, tasyahud yang sudah saya bacakan tadi sangat mempunyai makna yang mendalam tentang salam kepada Rasulullah serta pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad. Artinya adalah segala penghormatan adalah untuk Allah serta semua doa dan hal-hal yang baik. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi serta rahmat Allah dan berkahnya. Salam sejahtera untuk kami dan atas hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau limpahkan sholawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia. Jadi tadi adalah
arti dari keseluruhan lafaz tasyahud yang sudah saya bacakan tadi. Lalu penjelasan lafaz kata demi kata dan maknanya akan saya jelaskan. Yang pertama, at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu artinya penghormatan, salam atau doa. Jadi at-tahiyatu lillah penghormatan, lillah sendiri bagi Allah. Jadi bisa kita maknai bahwa segala bentuk penghormatan dan doa hakikatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadarkan kita bahwa tujuan ibadah adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu lillah. Maaf, wassalatu artinya as-salatu, solawat atau doa kebaikan, bukan hanya sholat atau ritual, tetapi meliputi doa dan pujian. Maknanya memohon agar kebaikan termasuk rahmat dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat-thayyibat. Kata thayyibat sendiri yang mempunyai arti yang baik atau suci, atau juga bisa diartikan dalam sebutan layak. Maknanya yakni menyangkut semua perbuatan dan doa yang bersih serta baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kata assalam artinya salam atau sejahtera. Alaika atasmu, ayyuha wahai an-nabiyyu nabi. Maknanya adalah salam penghormatan khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatu artinya rahmat atau barokah. Jadi artinya adalah menambahkan doa agar Nabi diberi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi di sini pernyataannya adalah pernyataan tauhid atau inti iman yang menegaskan tujuan sholat adalah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jadi di sini saya akan memberi sedikit catatan ya teman-teman. Jadi tasyahud itu merangkum dimensi ritual dalam kurung salam atau doa, tauhid, kesaksian, dan penghormatan kepada Nabi serta umat soleh, sekaligus penghubung antara hubungan vertikal kepada Allah dan horizontal kepada Nabi dan jamaah. Lalu fungsi dan tata cara bacaan dalam sholat. Jadi kapan dibacanya? Saat duduk qa'dah pada rakaat tertentu. Sholat 2 rakaat saat subuh, tasyahud dibaca di akhir 1 kali. Sholat 3 rakaat maghrib,
Ada tasyahud akhir setelah rakaat ketiga. Lalu sholat 4 rakaat, ada zuhur, asyar, dan isya. Ada tasyahud pertengahan setelah rakaat kedua, dan tasyahud akhir lengkap di akhir sholat. Jadi urutan yang umum di qaul, jadi di qaul itu adalah yang menurut salah satu pendapat ulama, duduk, tasyahud, membaca lafaz, lalu sholawat kepada Nabi, dan doa singkat pribadi, ini opsional teman-teman, lalu salam mengakhiri sholat. Variasi lafaz tasyahud ada beberapa versi. Yang pertama ada versi tasyahud pendek, hanya sampai asyhadu dan Rasulullah. Dan versi lengkapnya memuat salam kepada Nabi ditambah sholawat. Pada tasyahud akhir dianjurkan membaca sholawat yang panjang. Membaca tasyahud juga mempunyai adab, teman-teman semuanya. Yang pertama, pastinya kita harus khusyuk, menggerakkan mata ke tempat sujud saat berkata wassalamu alaika ayuhan nabiyyu. Nah, tradisi ini beberapa ulama juga menganut tradisi ini, serta memaknai bacaan bukan sekadar lantunan. Jadi saat kita membaca tasyahud, perlu diperhatikan bahwa itu bukan hanya sekedar bacaan dan lantunan, tapi mempunyai makna yang mendalam. Di sana ada salam kerinduan kita kepada Nabi Muhammad dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tasyahud juga mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Membaca sholawat saat tasyahud adalah amalan yang dianjurkan dan biasanya mendapatkan pahala lebih karena terkait penghormatan kepada Nabi Muhammad. Banyak hadis dan literatur fikih menekankan keutamaan bersolawat ini, juga sarana memohon syafaat dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait keutamaan membaca tasyahud. Yang pertama adalah membaca tasyahud berarti mengikuti sunnah Nabi, karena beliau selalu membacanya dalam duduk salat. 2. Mengandung doa dan pujian agung. 3. Menjadi syarat sah salat, terutama tasyahud akhir. Menurut jumhur ulama, ini wajib dibaca. Lalu yang keempat, mendapat doa dari malaikat, karena dalam tasyahud ada doa keselamatan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Dan muatkan iman karena di dalamnya terkandung syahadat. Dan yang terakhir adalah tasyahud ini adalah penyempurna sholat. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan tasyahud. Semoga saya tekankan kembali lagi, tasyahud bukan hanyalah sebuah lantunan atau bacaan saja, tetapi kita juga harus mengetahui makna mendalam yang ada di dalamnya. Bukan tentang tasyahud saja, tetapi untuk seluruh bacaan sholat kita harus mengerti maknanya dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah rahmat Allah akan selalu menyertai kita. Amin Allahumma amin. Oke, baik. Saya lanjut ke pembahasan bab puasa.
Jadi di sini saya akan menjelaskan bab puasa. Puasa Ramadan wajib dengan 1 dari 5 perkara. Jadi yajibu shaumu ramadana bi ahadi umurin khamsatun. Jadi puasa Ramadan itu wajib dengan 1 dari 5 perkara. Ahaduha, yang pertama, bikamali sya'bana salasina yauman, sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Wasaniha, yang kedua, biru'yatil hilali fi haqqi man rah wa in kana fasik, terlihatnya hilal. Jadi hilal ini bulan sabit ya teman-teman, bagi yang melihatnya walaupun dia adalah orang yang fasik. Wasalisuha, yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarah bi adli syahadah, ketetapan hakim dengan terlihatnya hilal dari kesaksian orang yang adil syahadah. Adil syahadah ini adalah orang yang bisa bersaksi di pengadilan bagi orang yang tidak melihatnya. Warabi'uha, yang keempat, ghairi mautsuqin bih in waqa'a fil qalbi sidquhu, mendapatkan kabar terlihatnya hilal dari orang yang adil, riwayah yang terpercaya. Jadi di sini adalah orang yang tidak pernah bohong kepada orang yang diberi kabar. Dan kabar tersebut dapat dipercaya atau tidak, atau mendapatkan kabar terlihatnya hilal dari orang yang adil, riwayah yang tidak terpercaya. Yang tidak terpercaya berarti kebalikannya seperti tadi, pernah berbohong kepada orang yang diberi kabar, tapi mempercayai kabar tersebut. Wahamisuha, yang kelima, bidonni dukhuli ramadana bil ijtihadi fima nistabaha alaihi dzalik, mengkira-kira masuk bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang ragu-ragu dengan bulan lain, seperti orang yang berada di penjara. Jadi orang yang ada di penjara tidak tahu atau ragu seperti itu ya teman-teman. Jadi mengkira-kira masuk bulan Ramadan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni syarat sah puasa. Surutu sihatihi arba'atu asya. Adapun syarat sah puasa di sini ada 4 hal atau 4 perkara. Ahaduha, yang pertama, Islamun, Islam. Ini adalah hal yang sangat jelas. Syarat sah puasa yang pertama sudah pasti harus Islam terlebih dahulu. Aklun, berakal, karena orang yang tidak berakal tidak sah puasanya. Seperti contohnya orang gila, karena orang gila tidak berakal maka tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Lalu naqa'u an-nahwi haidin, suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir, ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui bahwa waktu yang akan dipuasai adalah waktu yang dibolehkan berpuasa. Jadi syarat sah puasa ada 4 teman-teman ya. Saya akan jelaskan kembali. Yang pertama ada Islam, sudah pasti
harus beragama Islam. Yang kedua, berakal, mempunyai akal, jadi tidak gila ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada suci dari haid dan nifas, dipastikan badan kita suci dari kedua hal tersebut. Dan yang keempat adalah mengetahui bahwa waktu yang akan dipuasai adalah waktu yang dibolehkannya berpuasa. Jadi kita harus tahu waktu itu adalah waktu yang kita akan melakukan puasa, adalah waktu yang dibolehkannya puasa. Jadi kita harus tahu timingnya kapan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kita akan memasuki pembahasan syarat wajib puasa. Kalau yang tadi syarat sah puasa, dan ini adalah syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubihi khamsatun. Adapun syarat wajib puasa ada 5 hal teman-teman. Yang pertama, Islam, sama ya seperti tadi. Lalu yang kedua, taklifun, mukallaf, dalam kurung akil balik. Itaqatun, yang ketiga ada itaqatun, yakni mampu melaksanakan puasa secara syar'i dan hissi. Hissi di sini adalah keadaan yang nyata. Sihah, sudah pasti harus sehat. Dan yang terakhir adalah iqamatun, berdomisili, tidak dalam keadaan bepergian jauh atau safar ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Syarat wajib puasa ada 5. Syurutu wujubihi khamsatun. Ahaduha Islam. Taklifun, mukallaf, dalam kurung akil balik. Yang ketiga, itaqatun, mampu melaksanakan puasa secara syar'i dan hissi, keadaan yang nyata. Lalu yang keempat ada syihah, sehat, dan terakhir ada iqamatun, berdomisili, tidak dalam pergian jauh, seperti itu. Oke, kita masuk ke rukun-rukun puasa. Jadi arkanuhu salasatun. Rukun puasa ada 3 hal atau 3 perkara. Niyatun laila likulli yaumi fil fardhi. Niat pada malam hari tiap hari pada puasa yang wajib atau fardu. Jadi niat puasa pada malam hari di setiap hari pada puasa yang wajib atau yang fardu. Yang kedua, tarku mufatirin dzakiron muhtaron ghairu jahilin ma'dur. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara ingat tanpa ada paksaan, dan bukan termasuk orang yang bodoh yang diterima alasannya atau dimaafkan oleh syariat. Jadi rukun-rukun puasa adalah bagaimana kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara ingat. Jadi kita harus sadar tanpa ada paksaan, atau bukan termasuk orang yang bodoh yang diterima alasannya atau dimaafkan oleh syariat. Dan yang terakhir, shaimun, orang berpuasa. Nah, di sini ada pasal teman-teman. Jadi saya akan membacakan pasalnya terlebih dahulu.
Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumil kaffaratul udma wat ta'zir. Sekali lagi saya ulangi. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumil kaffaratul udma wat ta'zir. Artinya diwajibkan kafaroh udmah besar, mengqadha atau mengganti puasa di hari lain, takzir hukuman atas dosa, tidak ada had. Jadi saya akan jelaskan. Jadi diwajibkan kafaroh udmah besar, mengqadha ini adalah menggantinya nanti di hari lain, lalu takzir hukuman atas dosa, tidak ada had. Nah, bagi siapa? Ala man afsada saumahu fi ramadana yauman kamilan bijima'in thammi thimin bihil saum. Bagi orang yang merusak satu hari puasa yang sempurna di dalam bulan Ramadan dengan cara berhubungan suami istri yang berdosa kegiatannya. Jika seseorang merusak puasanya, tidak cukup hanya mengganti kodok saja, tetapi juga ada kewajiban kafaroh besar. Misalkan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, dan bisa diberi hukum ta'zir. Wa yajibu ma'al qada'i. Wa yajibu ma'al qada'il imsakul lis-shaumi fi sittati mawadi'. Dan diwajibkan untuk menahan diri seperti orang yang berpuasa dan mengqadha puasa bagi 5 orang. Jadi di sini ada kategorinya ya teman-teman. Ada 5 orang. Siapa saja? Al-awwal fi ramadanu la fi ghairihi ala muta'adi bi fitrih. Orang yang dengan sengaja membatalkan puasa Ramadan. Jadi ada orang yang sengaja membatalkan puasa Ramadannya, seperti mohon maaf, berbuka puasa sebelum waktunya karena sudah tidak tahan, mungkin karena sudah terlalu lapar atau haus, jadi dia membatalkan puasanya, dan itu harus diganti ya teman-teman. Lalu as-tsani, yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardi. Orang yang tidak berniat puasa wajib di malam hari. Jadi sudah saya mention sebelumnya bahwa tadi di rukun puasa yang poin pertama bahwa niyatun laila li kulli yaumi fil fardi, niat pada malam hari tiap hari pada puasa yang wajib atau fardu. Jadi di sini orang yang tidak berniat puasa wajib di malam hari maka diwajibkan mengqadha ya teman-teman. Lalu as-salis, yang ketiga, alaman tasahhara donnan baqa al-laili fabana hilafuhu. Yang ketiga, orang makan sahur dengan menyangka bahwa waktu malam masih ada, ternyata sebaliknya. Nah, ini mungkin sering terjadi ya bagi kita teman-teman semuanya. Terkadang kita itu makan sahur tanpa melihat waktu imsaknya kapan dan berpikir bahwa masih banyak waktu untuk sahur, tapi
nyatanya malah sebaliknya. Mungkin pada saat itu karena kita terlalu berpikir bahwa malam masih panjang dan masih mempunyai banyak waktu sahur, jadi kita makan sahur tetapi waktunya sudah di dalam waktu wajib berpuasa. Jadi hal itu tidak boleh. Nah, maka dari itu kita juga harus memperhatikan kapan waktu yang ideal untuk sahur. Mungkin disesuaikan saja dengan kegiatan teman-teman semuanya. Mungkin bisa lebih awal untuk mengurangi ngantuk nanti ya, kalau misalkan sahurnya sudah mepet-mepet pada saat subuh. Lalu Ar-Rabi'u, yang keempat, alaman aftaradannal ghuruba fabana hilafuhu aidan. Orang yang berbuka dengan menyangka bahwa waktu buka telah tiba, ternyata sebaliknya. Nah, yang hal ini pada saat bukanya. Ada orang yang menyangka bahwa karena mungkin kurang mendengar azan dan mereka atau dia menerka-nerka, oh sekarang sudah saatnya berbuka puasa, tetapi tidak ada tanda-tanda seperti maghrib, suara azan berkumandang, tidak ada. Jadi tidak boleh ya teman-teman. Hal itu berarti belum bisa dikatakan masuk waktu berbuka puasa. Al-Khamis, yang kelima, alaman bana lahu yauma salasina sya'banu annahu min Ramadan. Orang yang tidak berpuasa pada 30 Sya'ban dengan menyangka bahwa belum masuk 1 Ramadan, ternyata sebaliknya. Lalu yang terakhir, as-sadis, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min mad'madtin awistin syaq. Orang yang berkumur-kumur atau membersihkan hidung dengan secara berlebihan dengan air sehingga menyebabkan masuknya air ke dalam rongga tubuh. Jadi orang yang berkumur-kumur secara berlebihan dan membersihkan hidung secara berlebihan sehingga airnya masuk ke rongga tubuh, itu tidak boleh. Lalu hal-hal yang membatalkan puasa. Ya batulus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, biroddatin, keluar dari agama Islam. Seperti yang sudah saya sebutkan beberapa kali di depan tadi, bahwa karena syarat sah puasa adalah Islam. Lalu haidin, haid, nifasin, nifas pasca melahirkan, wiladatin, melahirkan, jununi walau lahdatan, gila walaupun hanya sebentar, karena akal adalah syarat sah ibadah. Lalu bi'ilma'i wa sukri ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Pingsan secara sengaja sampai merata seluruh waktu puasa. Lalu mabuk secara sengaja sampai merata
seluruh waktu puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah keluar dari agama Islam karena syarat sah puasa adalah Islam. Lalu haid, nifas pasca melahirkan. 4, melahirkan. Gila walaupun hanya sebentar karena akal adalah syarat sah ibadah. Pingsan dan mabuk secara sengaja sampai merata seluruh waktu puasa. Di 7 itulah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, kita masuk ke pembahasan hukum iftar, membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'. Hukum iftar, membatalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, ada 4. Yang pertama, wajibun kama fil haidi wan nufasa. Ada 4. Yang pertama, wajib seperti pada perempuan haid atau nifas. Jadi mereka wajib berbuka, tidak boleh melanjutkan puasa karena secara syariat puasa mereka tidak sah jika tetap dijalankan. Sebagai gantinya, mereka wajib mengqadha di hari lain setelah Ramadan. Jadi perempuan haid atau nifas itu wajib berbuka, tidak boleh melanjutkan puasa karena secara syariat memang mereka tidak sah jika tetap berpuasa. Maka dari itu gantinya mereka akan mengganti puasa tersebut di hari lain setelah bulan Ramadan. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, jaizun kama fil musafiri wal mardi. Saya ulangi, jaizun kama fil musafiri wal maridi. Yang kedua, boleh atau jaiz seperti pada orang yang bepergian jauh atau orang yang sakit. Orang yang sakit atau sedang bepergian yang jauh, dalam kurung musafir, mereka diperbolehkan berbuka, tapi dengan syarat. Yang pertama, sakit atau safar tersebut memberatkan jika berpuasa. Maka jika sakit dan safarnya memberatkan untuk berpuasa, maka boleh membatalkan puasa. Tetapi jika masih kuat, sebaiknya tetap berpuasa. Namun jika berat boleh berbuka. Tetapi sama seperti tadi, wajib mengqadha di hari yang lainnya. Yang ketiga, la wala kama fil junun. Tidak ada hukumnya. Jadi tidak mempunyai sifat hukum seperti orang yang tidak sengaja batal puasanya karena gila. Jadi di sini konteks orang gila tidak ada hukumnya ya teman-teman, karena memang dasarnya mereka tidak ada kepentingan atau tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Jadi puasa orang gila itu tidak sah
Karena syarat sah puasa adalah tadi berakal. Oke, mohon maaf. Kita lanjut ya teman-teman. Kalau tiba-tiba gila di siang hari dalam bulan Ramadan, puasanya tidak sah, tapi tidak ada kewajiban mengqadha atau membayar fidyah. Karena balik lagi, karena syariat berlaku kepada orang yang berakal. Lalu yang keempat, muharramun kaman ahara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta saqal waqtu anhu. Yang keempat adalah haram. Seperti orang yang mengakhirkan qada, mengakhirkan qada puasa Ramadan, sedangkan dia mampu sampai sempitnya waktu qada. Jadi di sini yang keempat adalah haram. Ketika orang yang menunda qada pada puasa Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya, padahal ia masih mampu untuk mengqada di sebelumnya. Jika seseorang menunda qada tanpa uzur atau sampai sempit waktu, misal sudah mendekati Ramadan berikutnya, maka haram untuk berbuka atau tidak puasa pada Ramadan yang baru itu. Ia berdosa karena menunda-nunda qada dan wajib qada ditambah dengan membayar fidyah. Oke, kita lanjut. Wa aqsamul iftari arba'atu aidan. Sini juga ada macam-macam iftar. Wa aqsamul iftari arba'atu aidan, awwaluha ma yalzamu fil qada'i wal fidyah. Jadi macam-macam iftar atau pembatalan puasa dari segi wajib tidaknya tambahan fidyah itu ada 4. Al-awwalul iftaru li khaufin ala ghairih. Watsanil iftaru ma'a ta'khiri fada'i ma imkanihi hattin ya'ti Ramadanan akhir. Wajib qada dan fidyah seperti orang yang membatalkan puasa karena orang lain. Oke, saya ulang. Wajib qada dan fidyah seperti orang yang membatalkan puasa karena orang lain. Orang yang mengakhirkan qada puasa tahun lalu sampai datang Ramadan lagi, sedangkan dia mampu mengqada sebelum Ramadan yang tahun baru. Wasaniha ma yalzamu fihi al-qada'u dunul fidyah wa huwa katsir. Saya ulangi, ma yalzamu fihi al-qada'u dunul fidyah wa huwa yaktsur. Wajib qada tanpa fidyah banyak contohnya, seperti orang yang pingsan. Wasalis ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qada'i wa huwa sayhun kabir. Wajib fidyah tanpa qada seperti orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi.
Tidak wajib qadha dan fidyah seperti orang yang batal puasanya karena gila tanpa kesengajaan. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Macam-macam iftar, yakni pembatalan puasa dari segi wajib tidaknya tambahan fidyah itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu wajib qadha dan fidyah seperti orang yang membatalkan puasa karena orang lain. Orang yang mengakhirkan qadha puasa tahun lalu sampai datang Ramadan lagi, sedangkan dia mampu mengqadha sebelum Ramadan yang tahun baru. Yang kedua, wajib qadha tanpa fidyah. Banyak contohnya seperti orang yang pingsan. Jadi orang yang pingsan itu wajib qadha tetapi tanpa membayar fidyah. Yang ketiga, ini kebalikannya, teman-teman. Wajib fidyah tanpa qadha seperti orang tua renta yang tidak mampu puasa. Seperti kakek nenek kita yang mungkin sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, itu membayar fidyah tetapi tanpa qadha karena memang di dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengqadha gitu. Tidak kan, mengqadha ini berpuasa kan, diganti puasa, tapi mereka memang tidak memungkinkan untuk mengganti puasa tersebut, jadi membayar fidyah. Lalu yang terakhir, tidak wajib qadha dan fidyah. Jadi dua-duanya tidak wajib, tidak harus membayar, tidak harus mengqadha dan tidak harus membayar fidyah juga. Seperti orang yang batal puasanya karena gila tanpa kesengajaan. Nah, balik lagi ke pembahasan di awal, karena memang orang gila atau orang yang tidak berakal tidak mempunyai kepentingan atau kesahan untuk berpuasa. Jadi, orang yang gila tidak perlu untuk mengqadha dan membayar fidyah. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni hal-hal yang tidak membatalkan puasa jika sesuatu masuk ke dalam rongga tubuh. Jadi di sini akan membahas hal-hal yang tidak akan membatalkan puasa meskipun sesuatu tersebut masuk ke dalam rongga tubuh. Apa saja? Nah, oke. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad. Adapun yang tidak membatalkan puasa jika sesuatu masuk dalam rongga tubuh ada 7 hal. Jadi ketujuh hal inilah yang nantinya tidak membatalkan puasa meskipun itu masuk ke dalam rongga tubuh. Oke. Yang pertama, al-awwal ma yasilu ilal jawfi binisyan. Saya ulangi, ma yasilu ilal jawfi binisyan. Yang pertama, sesuatu benda yang masuk ke rongga secara lupa. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah lupa. Jadi mungkin teman-teman terkadang kita lupa kalau sedang berpuasa. Nah, itu tidak akan membatalkan puasa, tetapi harus lupa. Kalau misalkan teman-teman ingat kalau lagi puasa tetapi sengaja untuk memasukkan hal-hal tersebut ke rongga tubuh, itu yang nantinya akan batal. Contohnya seperti misalkan orang sedang berpuasa lalu lupa, lalu ia makan dan minum, maka puasanya tetap akan sah karena memang ya tadi lupa. Nah, dalil dari hadis, barang siapa lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum,
Karena barang siapa lupa padahal ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh ya teman-teman. Karena lupa tadi, kalau misalkan teman-teman gak lupa, terus misalkan disengaja makan dan minum dengan sengaja meskipun teman-teman ingat kalau sedang berpuasa, maka itu yang membatalkan. Tetapi jika lupa, itu tidak apa-apa, puasanya akan tetap sah. Begitu ya. Lalu yang kedua, au jahlin, sesuatu benda yang masuk ke rongga karena kebodohan. Kebodohan di sini di tanda kutip tidak tahu bahwa hal atau perkara tersebut membatalkan puasa. Jadi selama kita tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah hal-hal yang menyebabkan membatalkan puasa, maka itu tidak membatalkan selagi kita tidak tahu. Tetapi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa hal itu akan membatalkan puasa kita jika dilakukan, dan teman-teman tetap melakukan hal tersebut, nah itulah yang akan membatalkan puasa. Karena di sini konteksnya teman-teman kan sudah tahu tapi sengaja untuk membatalkan puasa tersebut, itu nggak boleh. Misalkan ada orang baru belajar berpuasa, tidak tahu kalau menelan sesuatu itu membatalkan puasa, lalu ia menelan, maka puasanya tidak batal. Begitu. Di sini kan memang konteksnya dia sedang belajar, yang otomatis dia di dalam ketidaktahuan akan hal tersebut. Maka dari itu menelan sesuatu tersebut tidak membatalkan puasanya karena dia tidak tahu. Begitu ya. Lalu yang ketiga, au ikrotin, sesuatu benda yang masuk ke rongga secara dipaksa orang lain. Ini konteksnya dipaksa orang lain berarti kita tidak menghendaki hal tersebut, yang artinya bukan diri kita sendiri yang ingin hal tersebut, tetapi dipaksa dari orang lain. Puasanya tetap sah karena bukan kehendaknya, seperti itu ya teman-teman. Karena hal itu bukan kehendak kita sebagai orang yang berpuasa, maka hal itu akan tetap sah, tidak membatalkan puasa kita. Gitu. Karena ada orang lain yang memaksa hal tersebut kepada kita, gitu ya. Lalu yang keempat, bijaryani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza ammajjihi liudrih. Sesuatu benda yang berada di antara celah gigi masuk ke rongga bersamaan dengan menelan ludah, sedangkan dia tidak bisa meludahkannya. Oke. Jadi seperti ini. Sesuatu benda yang berada di antara celah gigi. Biasanya sesuatu yang berada di celah gigi, seperti sisa makanan, biasanya ada di celah-celah gigi, lalu masuk ke rongga bersamaan dengan menelan ludah. Tetapi di dalam kondisi dia benar-benar tidak bisa
meludahkan hal tersebut. Maaf, maksudnya tidak bisa meludahkannya. Jadi itu tidak apa-apa. Nah, di sini juga ada catatan. Bila ukurannya kecil, sesuatu yang ada di celah gigi itu bila ukurannya kecil, tertelan tidak membatalkan. Tetapi kalau besar, misalkan sebesar kacang, dan bisa dikeluarkan lalu ditelan, maka batal. Jadi di sini kita juga melihat tergantung ukurannya ya teman-teman semua. Apabila ukurannya kecil, tertelan, dan kita benar-benar nggak bisa meludahkannya, itu tidak membatalkan. Tetapi kalau misalkan yang ada di celah gigi tersebut sebesar kacang dan kita mampu untuk meludahkannya, tetapi kita memilih untuk tidak meludahkannya, maka hal itulah yang akan membatalkan puasa kita. Seperti itu. Intinya, selagi kita bisa meludahkannya, sesuatu yang ada di celah gigi itu silahkan diludahkan. Tetapi apabila benar-benar dalam kondisi tidak bisa diludahkan, maka tidak perlu khawatir, boleh ditelan karena memang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk meludahkannya. Seperti itu ya. Nah, yang kelima, ma wasala ilal jawfi wa kana. Saya ulangi, ma wasala ilal jawfi wa kana gubaratorikin. Yang kelima adalah masuknya sesuatu tanah jalan ke dalam rongga. Misalkan seperti debu atau asap yang tipis, seperti itu ya teman-teman. Karena memang debu atau asap tersebut kan tidak bisa kita kontrol untuk tidak masuk ke dalam rongga kita kan. Jadi hal itu memang di luar kontrol kita dan itu tidak membatalkan selagi memang benar-benar tidak disengaja gitu ya. Apabila teman-teman tuh sengaja menghirup banyak-banyak debu seperti itu yang dikiranya akan membatalkan puasa dan nantinya akan bisa makan atau minum gitu ya, nah itu baru yang tidak boleh. Ini benar-benar yang tidak disengaja atau memang dalam kondisi tertentu. Lalu yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana warabalatan dakikin. Masuknya tepung pada waktu pengayakan ke dalam rongga. Hal itu tidak membatalkan karena sulit dihindari, seperti yang debu tadi. Karena memang sulit dihindari dan kita tidak bisa mengontrol hal tersebut. Misalkan ibu penjual kue, nah pasti ibu tersebut kesehariannya akan membuat kue pastinya dengan tepung, dan itu tidak bisa dihindari oleh ibu tersebut gitu, karena memang sudah selalu bersama bahan makanan pembuat kue itu. Jadi hal itu sulit dihindari dan itu tidak membatalkan gitu ya. Lalu yang terakhir, yang terakhir au dubaban ta'iran au nahwah.
masuknya lalat yang terbang ke dalam rongga tubuh. Tidak batal karena tidak sengaja. Misalkan saat kita bicara seperti ini, kita bicara lalu tiba-tiba ada lalat yang tidak sengaja, mohon maaf, kita tertelan, itu tidak sengaja karena itu lagi-lagi di luar kontrol kita ya teman-teman. Kita tidak bisa mengendalikan lalat tersebut. Kamu lalat nggak boleh masuk ke mulut karena itu di luar kendali kita, jadi itu tidak batal ya karena tidak sengaja juga. Dan siapa gitu yang menyengajakan masuknya lalat ke mulut? Pasti tidak ada kan teman-teman. Pasti semuanya kalau misalkan lalat itu pasti hal-hal yang tidak disengaja gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yakni tasyahud mengajarkan kita untuk selalu mengikat diri dengan iman dan syahadat. Sedangkan puasa melatih kita untuk membersihkan diri dari hawa nafsu. Keduanya adalah ibadah pokok Islam yang saling melengkapi. Semoga kita bisa mengamalkan hal-hal baik di kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan syariat Islam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.